Terima kasih. Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan jiwamu. Bukalah hati kita semuanya. Hanya firman yang ada di dalam hati kita. Tanpa firman, iman kita akan rapuh. Maka iblis akan menyerang kita. Godaan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Akhirnya menjadi keputusan yang salah. Biar firman itu menenangkan hati kita. Seperti taufan yang diteduhkan oleh Tuhan. Biar jiwamu diteduhkan juga hari ini. Isi hati kita dengan firman Allah. Karena itulah tempatnya. Di mana Tuhan bertakhta di dalam hatimu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Karena kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh Tuhan beribadah berbakti kepadamu. Saat ini kami siapkan hati telinga rohani kami. Untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu memberi kekuatan, memulihkan, menyembuhkan. Dan menyegarkan kami dari segala persoalan masalah. Kesehatan, karir, studi kami, keuangan, dan keluarga. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan dan kemampuan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami di tempat ini oleh firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan kekal selamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri. Seperti minggu-minggu yang lalu. Kita akan membacakan mega project karakter Kristus. Dan hari ini kita bicara tentang karakter Kristus yang hari Senin ada 4 karakter. Ikutin kata-kata saya. Mega project karakter Kristus hari Senin. Mega project karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sukacita itu bukan dari dunia. Kalau dari dunia itu hanya sekejap. Kita menerima berita yang bagus. Tapi kemudian tidak lama kita mulai menjadi lagi masalah, kita tidak ada sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Baik itu orang punya persoalan, baik itu orang dalam tekanan. Ketika imannya kuat, imannya bangkit, maka dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Maka dia tidak akan putus asa. Dan dia percaya Tuhan sedang merajut masa depannya. Ketika saat itulah baru kita menyerahkan segala pekerjaan usaha kita. Yang sudah kita lakukan di dalam tangan Tuhan. Apa hasilnya? Itu Tuhan yang menentukannya. Bukan kita. Kita berusaha, Tuhan yang menentukannya. Sebab itu kenapa orang Kristen tidak punya sukacita atau kehilangan sukacita. Karena itu dicuri oleh iblis. Karena iman kita rapuh. Iman itu akan menjadi kuat kalau ada firman Allah. Sebab itu hari ini temanya kehidupan yang menerangi. Kalau kita kehilangan sukacita, bagaimana kita menerangi saudara-saudara kita semuanya? Kalau kita putus asa, bagaimana kita memberikan pengharapan kepada orang di sekitar kita?
Sebab itu kehidupan kita itu adalah terang itu sendiri. Sehingga kemanapun kita memberikan pengharapan, sukacita, damai, kekuatan. Tentunya juga ada nasihat-nasihat sesuai dengan firman Allah. Kita lihat poin pertama, iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Contoh Abraham, dia itu taat luar biasa sekali. Bahkan diuji sampai akhirnya. Dia disuruh ke Kanaan, dia pergi ke Kanaan. Dia membawa Lot, padahal usahanya mapan semuanya. Hanya dia tidak punya anak. Di tempat Kanaan pun banyak terjadi juga tantangan, dan pergumulan. Sampai dia takut dibunuh, sehingga dia mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Memang saudaranya. Tapi dia tidak mengaku istrinya. Karena dia takut dibunuh. Memang saudaranya. Tapi bukan berarti bapak ibunya sama. Hanya salah satu yang berbeda. Ibunya yang berbeda. Oleh karena itu tantangan demi tantangan. Dia taat luar biasa. Bahkan ketika Lot pun sudah besar, sudah kuat, sudah kaya. Yang mulai menyaingi Abraham. Padahal Lot itu adalah keponakannya yang dibawa juga. Percaya Tuhan dan diberkati. Tapi kemudian timbullah perselisihan. Dari orang-orangnya Lot dengan orang-orangnya Abraham karena diberkati, ladang tidak cukup. Problem baru. Diberkati ladang tidak cukup, berkelahi. Ladangnya banyak, berkatnya kurang, juga menggerutu. Inilah kehidupan kita. Dia mengalah kepada keponakannya. Akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Apakah sampai di situ? Tidak. Akhirnya Tuhan berjanji kepada dia. Dan kemudian dia dalam usia 100 tahun. Istrinya 90 tahun. Melahirkan seorang putra. Anak perjanjian disebut Ishak. Tumbuh dewasa Ishak. Tuhan berkata kepada dia. Dalam Kejadian 22 ayat 11, nggak usah dibaca. Sampai 14. Tuhan berkata, bawalah anakmu itu persembahkan kepadaku di gunung atau bukit Muria. Dia membawa anaknya, kemudian dia mengikat anaknya dan hendak dipersembahkan kepada Tuhan. Dia membawa pisau dan dia hendak mengucamkannya. Saat itu dari surga berkata, tahan. Suara itu kencang, tahan Abraham. Jangan kau apa-apakan anakmu. Karena sekarang aku baru tahu. Engkau tidak segan-segan memberikan. Yaitu anaknya kepada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan telah melihat imannya. Dan cintanya dia kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Iman itu tidak bicara hanya cuma sejenak. Iman itu perlu bukti. Oleh sebab itu dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Ketika iman itu bertumbuh, maka muncul pengharapan. Ada pengharapan, badai apapun juga kita tertekan. Tapi pengharapan itu yang menopang kita. Kita kuat sama seperti orang dagang, usaha atau berkarir. Dia punya keyakinan bahwa dia akan berhasil. Dia mulai buka usaha, mulai ada tantangan, dia terus berjuang. Tapi iman lebih daripada itu. Karena iman itu mengandung janji dan yang tidak mungkin teringkari. Kalau kita usaha belum tentu juga jadi. Akhirnya muncul kasih kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan berkata, saat sekarang ini baru aku tahu.
Kalau saya terjemahkan bahasa saya, engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi, iman itu ada ujiannya. Bukan cuma sekarang, ini masalah kecil-kecil. Kita sudah gugur. Sadrak, Mesad, dan Abednego diuji imannya. Ketika diperhadapkan dengan api yang menyala. Dan dia mau dimasukkan ke dalam api. Disuruh sujud menyembah patung itu. Tapi dia katakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Berarti imannya masih kuat. Tetapi kalau Tuhan tidak menolongnya, dia tetap percaya Tuhan. Imannya tetap percaya sampai akhir. Bahwa Tuhan itu berkuasa menolong apapun urusan kita. Dia tetap berkuasa. Tetapi, tergantung dari kehendak dia. Mau atau tidak. Rencananya bagus untuk kita atau sampai di situ. Maka api dibuat lebih panas dan dijebloskan ke dalam dapur api. Disitulah kemudian 3 orang ini talinya terbakar, tapi semua pakaiannya tidak terbakar. Yang mengikat itu terbakar. Aneh, yang ikat terbakar pakaiannya enggak, semua enggak. Artinya ketika kita dalam persoalan, Tuhan itu melepaskan tali-tali kita. Tapi kehidupan kita tetap dijaga. Dan akhirnya raja itu melihat 3 orang kok jadi 4. Dan yang satu siapa mukanya? Seperti dewa. Iman itu sampai akhir. Entah dia terbakar hangus atau dia tidak terbakar. Yang penting dia percaya Tuhan sanggup menolongnya. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, dia tidak berpikir. Pokoknya tetap percaya. Tidak seperti kita, Tuhan pasti menolong. Kalau gak menolong, aku kecewa mundur. Itu yang salah. Tuhan punya kehendak. Dia punya rencana yang besar kepada kita. Tapi perlu namanya iman. Perlu namanya iman dan ketaatan. Itu membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pasti. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Api pun tidak bisa menyambarnya. Karena Tuhan sedang mengawalnya. Mengawal kenapa? Karena ada iman dan ketaatan sampai akhir. Menunjukkan cintanya, kasihnya, imannya yang teruji. Makanya ayat 3 kita lihat. Oh ayat 2 ya, ayat 2 saja. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, apa bicaranya? Tentang kerja keras percuma, salah. Kerja keras tetap itu bagian kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti kita tidak ada upaya. Kalau saudara bekerja, menanam ataupun juga malamnya saudara tidur, disitulah berkat Tuhan muncul. Besok pagi apa yang saudara tanam itu tumbuh. Jadi perlu ada istirahat juga, bukan tidur. Tetapi ini kata-kata bisa diputar-putar semuanya. Tapi okelah, kita ambil kata-kata itu. Yaitu dikatakan yang dicintainya. Kata-kata yang dicintai kita mesti perhatikan. Kita mencintai Tuhan. Cinta seberapa lamanya?
Ketika ada badai masalah, mungkin kita kecewa, banyak yang murtad, meninggalkan pelayanan, dulu mengepung-kepung sampai umur 50, 60, akhirnya kecewa, nggak ke gereja. Itu banyak terjadi. Dulu berkorban, mati-matian, ngomongin orang, umur 65, 63, mungkin jatuh, akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya sudah lihat terlalu banyak orang seperti itu. Padahal bukan salah cintanya. Tetapi cinta itu, kita kepada Tuhan, itu harus dibuktikan dan teruji. Yaitu ketika kita cinta sama Tuhan, bukan berarti hari ini aku melayani, sampai 20 tahun aku melayani. Tuhan ingin melihat cinta kita itu yang betul-betul teruji. Sampai Tuhan berkata, sekarang aku baru tahu. Engkau mengasihi, mencintai aku lebih dari segalanya. Pada usia Abraham sudah lanjut usia. Bukan waktu muda. Kata-kata itu muncul. Ujian itu terakhir. Sampai akhir hayat kita. Ketika Tuhan berkata hari ini, sekarang ini. Aku itu kita harus temukan di akhir hidup kita. Atau di perjalanan kita. Sampai Tuhan melihat cinta kita itu betul-betul murni. Sampai dia berkata, sekarang aku baru tahu. Amin. Cinta itu perlu bukti. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara datang terus. Mau hujan, mau apa saja. Sampai orang itu sudah tergerak. Tapi dia ingin melihat. Betul enggak? Ada yang kelihatannya bagus. Di ujung belum tentu. Teman saya berkata. Dia bawa orang tur. Pergi ke Amerika ke tempat-tempat yang indah. Ini 2 orang ini sama keluarganya. 2 orang ini mau foto pre-wed. Foto untuk persiapan pernikahan. Wah, sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun. Betul-betul sudah mau menikah. Wah, senang berangkatnya. Begitu di tempat itu. 10 hari lebih terakhir. 2 orang memutuskan kita gak cocok. Bayangin. Kenapa gak cocok? Karena sudah mulai ketemu, jalannya capek, kena panas, difoto, satu makan ini, satu gak cocok ini, satu ngantuk, satu masih bangun, satu kotor, satu bersih, satu mandi, satu tidak. Saudara, di situ kelihatan bedanya. Makanya akhirnya mereka putus gak cocok. Mungkin berkata orang ini lamban, yang satu mungkin berkata orang ini terlalu sombong. Mungkin begitu saudara. Baru kelihatan kalau kumpul terlalu lama. Tuhan juga sama. Engkau baru kumpul datang gereja pulang gereja pulang. Kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ketika ada masalah, rendah hati, ada persoalan, tetap bersyukur. Ketemu masalah, kita tertekan, kita mungkin hampir stres. Kita tetap maju cari jiwa. Terus dilihat. Sampai semua karakter kita terbentuk. Kata Tuhan, seperti karakterku. Gak ada orang kawin beda karakter. Yang satu malas, yang satu sombong, pasti ribut ini. Gak mungkin. Saya menjumpai juga suami istri yang menikah lama. 2 suku yang berbeda. Yang perempuan rajin kerja luar biasa sampai kaya. Yang laki memang ganteng saudara. Gitu loh. Tapi tidak bisa kerja. Duduk cuma lihat, duduk jalan, duduk lihat. Sudah punya anak. Yang ngomong gak cocok siapa? Gitu. Tapi akhirnya gak tahan juga. Usia 50 cerai. 2 ya bukan di gereja kita. Saya tanya begini. Yang laki minta doa kesempatan. Tapi tidak ada perubah karakternya. Yang perempuan cuma minta 1. Kamu jangan lamban. Gitu. Walaupun aku kerja minimal kamu bantu. Gitu. Gak bisa masa 20 tahun lebih bantu aja gak bisa. Nah di situ tuh karakter itu perlu terbentuk. Seandainya yang satu sombong pun jadi masalah.
Ini perubahan. Jadi karakter itu harus terbentuk dengan baik. Makanya Tuhan terus mengizinkan masalah terjadi untuk membentuk karakter kita. Supaya kita tekun, supaya belajar bersyukur. Itu mesti latihan. Tidak bisa tidak, langsung bisa nggak mungkin. Kita harus melewati masalah gerutu, bersyukur. Gerutu lagi bersyukur. Akhirnya gerutu, ingat ke gereja, akhirnya bersyukur. Besok gerutu lagi, itu dilatih. Sampai bisa. Bayangkan, ada seorang matanya yang terluka. Dia tutup sama dokter satu, mata satu. Dia ambil gelas, bisa luput. Kenapa, saudara? Karena pandangannya beda. Kalau dua ini kan ke sini, satu. Jadi dia mesti melatih terus. Untuk melatih mata satu ini gimana? Oh, posisi ini foto waktu. Teman saya kecelakaan. Tangannya tetap utuh, hanya sarafnya putus. Utuh semua, gak ada lukanya. Putus, gerak pun gak bisa. Putus jadi kurus, jadi gak tulang. Yang satu gede. Tapi tinggal tulang, gak bisa gerak. Sakitnya luar biasa. Dia terpaksa sekarang kerjanya komputer makan tak pakai tangan kiri. Nyetir pakai tangan kiri. Untuk 3 tahun pertama makan tuh masuk ke hidung, saudara. Setengah mati. Minum tuh salah-salah. Tapi sekarang akli, padahal dulu kanan, sekarang kiri. Dilatih oleh Tuhan. Dulu biasa suka berbuat jahat, sekarang dilatih berbuat baik, itu enggak gampang. Itulah namanya Tuhan ingin sampai akhirnya terbentuklah imanmu. Betul-betul taat sampai Tuhan melihat bahwa engkau mencintai Tuhan. Bagaimana cintanya? Kalau engkau mengasihi aku, kata Yohanes 15. Tuhan Yesus bicara di Yohanes 15. Engkau akan menuruti firman-Ku. Jadi bukan ke gereja. Tetapi saudara, bukan hanya di gereja. Tapi menuruti firman Allah. Ajaran Yesus. Ke gereja itu semua orang bisa. Ketika pacaran, gara-gara pacar ke gereja bisa. Sampai 10 tahun bisa. Tapi untuk menyerap firman Allah melakukan, belum tentu bisa. Bahkan seorang pelayan Tuhan pun yang bisa khotbah mahir, khotbahnya bagus, karunia-Nya ada, belum tentu bisa melakukan firman Allah. Sampai Tuhan berkata, enyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Kenapa? Bisa karunia-Nya hebat, pembuat kejahatan. Jangan main-main dengan hidup ini. Saudara kalau melihat seseorang, saudara mau melihat mukanya, mau melihat badannya, tapi saudara akan lihat karakternya juga. Mentalnya. Perlu kita lihat. Minimal ada standar, gak berlebih-lebih atau gak berkurang. Semua ada standarnya. Oleh sebab itu dikatakan, dia memberkati kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Tuhan berkata kepada Abraham, sekarang aku baru tahu. Apa Tuhan gak mau tahu? Di akhir kalau Abraham akan mempersembahkan, dia tahu. Dia mau tahu. Tapi statementnya itu keluar bukan pada saat Tuhan tak mau tahu itu ngomong. Tapi statementnya keluar pada saat terakhir. Ujian itu dilewati. Tuhan mau tahu. Dia tahu hidup kita sampai akhir, dia tahu. Mungkin kita akan gigih seperti Sadrak Mesak Abednego. Gigih, dia tahu. Tuhan gak ngomong, aku cinta kamu. Belum tentu. Mesti melewatinya. Cinta itu harus terbukti. Ketika diberkati, ketika ada masalah. Maka kemudian, kata Tuhan, dia akan memberkatinya. Abraham secara berlimpah-limpah. Tapi sebelumnya dia lihat di sebelah kanan. Ternyata ada domba jantan tersangkut belukar tanduknya. Tempat itu dikatakan Tuhan menyediakannya. Yang dicintainya Tuhan langsung menyediakannya. Amin. Itu sesuatu yang baik. Hal yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Orang kalau punya iman taat itu melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginannya sendiri. Contoh-contoh, saya cinta Tuhan ke gereja.
pele-pele pembicara. Ini repot juga. Yang penting cari firman-Nya. Muka itu, cara ngomong, style semua itu bisa. Hari ini saya khotbah di sini. Khotbah ini saya besok bawa di Malang, besok saya bawa Jakarta, besok saya bawa ke Singapura, saya besok ke Bandung. Satu orang lihat, bagus. Padahal cuma satu aja. Tapi dia nggak cari firman lagi udah. Setiap hari. Dodok cuma itu aja. Mau diundang makan, khotbah itu lagi. Nggak bosan, dia hafal. Karena dia tidak cari firman Allah. Makanya melakukan kehendak Allah. Dia membagikan firman boleh sama. Tetapi dia harus melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa yang Tuhan mau. Saudara, saya melihat kitab kehidupan yang saudara sudah ulang-ulang kita cerita, itu anugerah terbesar bagi saya. Tapi itu bukan kekayaan kebanggaan saya. Tapi itu kekayaan seluruh gereja di muka bumi ini yang dititipkan kepada kita. Kalau menurut saya agak keliru pandangan saya. Kenapa dititipkan saya? Bukan dititipkan tokoh-tokoh yang besar di dunia. Tokoh-tokoh dari ortodoks, dari koptik, dari protestan, dari katolik. Langsung menyebar. Kenapa kepada saya? Saya tidak katakan hebat. Gitu. Tapi itu menunjukkan. Kalau 10 hukum Allah diberikan kepada Musa. Maka saya melihat kitab kehidupan itu. Semua isinya memang ada di Alkitab. Tapi di situ tersusun. Saudara percaya gak percaya itu bukan tugas saya memaksa saudara percaya. Tapi saya harus bersaksi dengan benar. Kalau saudara gak percaya itu saya tahu. Karena sudah banyak media itu ngomongnya palsu. Banyak yang bohong. Memang kitab kehidupan itu. Saya melihat Musa memulai dengan 10 kitab itu ada kemah suci. Tetapi akhir hidup kita itu di kitab kehidupan. Dan nama kita dari kitab kehidupan itu kita masuk surga. Kalau dihapus tidak bisa. Ada gak dihapus? Ada. Dan Wahyu pasal 3 ayat 5. Mazmur 69 ayat 29. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Itu dihapus namanya. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus saja waktu akhir di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Kehendak Tuhan itu penting. Dalam kitab kehidupan itu saya melihat ada 10 kalimat. Satu kalimat itu nama kita masing-masing yang percaya. Tapi 9 kalimat itu yang diakhiri dengan kalimat ke-10 yaitu takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu harus ada di gereja dan jemaat Tuhan. Kalau kita percaya nggak takut akan Tuhan nggak bisa. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Takut Tuhan itu benci kepada kejahatan. Takut Tuhan itu membuat kita punya hikmat. Membuat kita masuk di dalam kebenaran Allah. Abraham melakukan kehendak Tuhan. Hari itu berkata, Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu ke bukit Moria, persembahkanlah. Kehendak Tuhan. Kalau kehendak dia, Tuhan, ini Ishak kan kau berikan kepadaku. Masih umur belasan tahun. Sayalah yang umur 110 lebih, 120. Saya aja, saya cinta Tuhan. Saya mati gak apa-apa, saya dari dulu siap kok. Kehendak Abraham lain, kehendak Tuhan lain. Tapi Abraham tidak pernah bilang aku saja, tidak. Dia tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Persoalan kita itu kehendak kita sama Tuhan itu bertentangan. Yunus ketika dia suatu hari disuruh ke Niniwe, dia pikir Tuhan itu pasti penuh kasih. Kalau aku pergi ke Niniwe, toh nanti dia ampuni. Sudah, lebih baik aku pergi ke Tarsis saja. Dia pergi ke Tarsis. Digoncang. Akhirnya dia dilemparkan ke laut. Dia sadar dia salah. Buang aku ke laut. Maka laut akan tenang. Dia tahu. Dan tenang dimakan ikan. Dilempar ke Niniwe. Untung dilempar ke Niniwe. Kalau dilempar neraka gimana? Lempar Niniwe. Supaya belajar ketaatan. Jangan bangkang. Ini loh kalau bangkang. Harus taat seperti ini. Tapi gak ada orang seperti Yunus semua. Ada yang langsung mati masuk neraka. Yunus menjadi contoh bahwa Allah itu meminta ketaatan kita.
Bukan pandangan kita. Akhirnya ke Niniwe, betul. Orang Niniwe bertobat diampuni Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sampai di sini aja gak apa-apa. Cukup waktu lama kamu pergunakan untuk keinginan manusia. Itu ayat 3-nya. Tapi dalam doa Bapak kami, jadilah kehendakmu. Entah pikiran dari mana saya tidak tahu. Selama waktu ini, selalu ada kata-kata di telinga saya. Kalau seandainya dunia ini diputar balik. Bukan saya cuma diputar balik. Kamu lahir kembali. Kamu bisa melakukan lebih banyak untuk Tuhan. Mau enggak? Saya bilang enggak. Kalau diputar balik lagi dunia ini. Kamu kembali umur 25 yang zaman dulu lagi. Kamu bisa lakukan untuk Tuhan lebih banyak, mau enggak? Enggak. Loh kenapa enggak mau? Karena satu, saya belum tentu bisa percaya Tuhan. Kedua, belum tentu saya punya kesempatan melayani. Ketiga, belum tentu saya dipercaya Tuhan. Keempat, belum tentu saya mampu melewati godaan. Kelima, belum tentu saya bisa ke tempat-tempat pelayanan misi, ke tempat konflik. Saya di situ, belum tentu saya mampu. Belum tentu saya punya keluarga, belum tentu saya punya teman-teman yang hebat. Sampai sekarang. Dan belum tentu juga, saudara. Saya dipercaya Tuhan dengan macam-macam. Saya bilang enggak. Saya belum tentu melihat Tuhan, melihat kitab kehidupan, belum tentu. Belum tentu mampu saya. Terus, lebih baik sekarang. Walaupun usia mungkin tinggal 10-20 tahun. Tuhan, sisa hidup saya. Fokus lebih sungguh-sungguh. Walaupun mungkin tubuh lebih lemah. Lebih baik fokus untuk Tuhan. Prioritas. Saya ngomong sama istri saya sama. Kita seperti ini. Mau apa? Lebih baik meneruskan hidup lebih sungguh-sungguh. Amin. Mengakhiri dengan baik. Walaupun mungkin tidak setangkas dulu. Tapi kita harus lakukan yang baik. Itu kehendak Allah. Yang terakhir, mengisi hati. Yang ketiga, mengisi panah dan minyak. Itu dalam hati hidup kita. Mengisi panah dan minyak apa itu? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sama-sama tidur, sama-sama bak berita. Yang lima sama-sama tertidur. Mendengar suara sama-sama bangun. Sama-sama membereskan pelitanya. Pelitanya sama-sama nyala. Tapi perbedaan adalah minyaknya yang kurang. Yang bodoh minyaknya tinggal sedikit. Dia minta kepada yang bijaksana. Beri akulah minyak bak. Tambah gak bisa. Kalau aku kasih, kita sama-sama nanti kehabisan. Mempelai datang kita gak ada. Kamu cepat pergi aja beli. Dia beri. Dia balik pintu tertutup. Mempelai sudah datang. Yang 5 gadis bijaksana masuk di pintu tertutup. Dia gedor-gedor. Siapa kamu? Oh aku si A si B 20 tahun pelayanan macam-macam. Aku masih tetap melayani. Enggak kenal kamu. Loh kenapa enggak kenal? Kan dulu kenal. Kata Tuhan, aku mengenal semua orang di dunia. Nama binatang semua aku tahu. Tetapi yang ku sebut itu, yang aku sebut kenal itu adalah nama yang tercera dalam kitab kehidupan. Yaitu orang yang bukan cuma pelayanan tapi hatinya penuh dengan firman Allah. Amin. Bukan dengan kekhawatiran, ketakutan, ambisi, kebencian. Itu tidak boleh ada lagi. Itu ada gangguan kita harus buang. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikian anak-anak pada masa muda. Terus. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
Jadi ketika ada musuh di depan, kita di pintu gerbang. Kita membawa tabung panah, ini pasukannya. Bawa tabung panah isi penuh dengan panah. Terus dia ngomong sama musuh, kamu kalau perang buat apa? Kita juga siap. Musuh lihat, panahnya banyak sekali, tabungnya penuh. Ini bisa berat ini. Dia tidak malu, coba kalau bawa 3 panah. Buat apa datang ke sini? Ada bawa cuma 3. Itu artinya hari ini, isi hatimu dengan firman Allah. Dengan panah-panah firman Allah. Ketika temanmu mulai mana kamu dengan kebencian. Engkau panah kembali. Dengan mengampuni dia. Amin. Ambil panahmu. Ketika dia mulai mencaci maki kamu. Ambil panahmu. Tembakkan ke dia. Tapi bukan caci maki. Berdoalah untuk dia. Ketika musuhmu datang kepada engkau, maka kamu ambil panah, kasihlah musuhmu. Ketika orang lain mulai mengutuk kamu, ambil panahmu, tembakkan. Aku memberkati kamu. Ketika dia berbuat jahat, ambil panahmu, tetaplah berbuat baik, tetaplah jangan cemu-cemu berbuat baik, tetaplah berdoa, tetaplah beriman, tetaplah bersyukur, tetaplah rendah hati, tetaplah sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau tabung panahmu penuh, engkau bisa melempar terlalu banyak. Tetapi kalau tabung panahmu 3, mengampuni, berbuat baik, habis. Ya marah, berkelahi. Gak ada damai. Setiap hari kita akan melewati banyak masalah. Setiap pagi isi tabung itu penuh. Amin. Setiap hari isi. Kita tidak tahu hari itu ada berapa banyak panah yang harus kita tembak. Bukan untuk membenci orang, bukan untuk ngerumpi orang, bukan untuk mencaci maki orang. Ketika iblis, mana kamu? Dengan kekhawatiran, ambil panah, tembakan ke atas. Aku harus punya iman. Panggil panah, aku punya pengharapan. Musuh mengajak bertengkar, ambil panah, aku harus berdamai. Amin. Kenapa orang Kristen tidak bisa lakukan ajaran Tuhan? Karena hatinya tidak penuh dengan minyak. Cuma pelitanya menyala, omongannya bagus. Kenapa tidak bisa berbuat baik? Tabung panahnya tidak ada. Khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, karunia-Nya bagus. Karakternya tidak ada. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan, biar kehidupan kami adalah kehidupan yang menerangi, yang memberkati, yang penuh dengan pengharapan. Karena iman kami dan ketaatan kami harus sampai akhirnya. Bukan selera pikiran kami. Kami akan melakukan kehendak Allah. Kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sampai engkau berkata, sekarang aku tahu engkau mencintai aku lebih dari segalanya. Tuhan, ketika kami melakukan firman, engkau berkata siapa mengasihi aku, ia akan melakukan firman-Ku. Bukan sekedar ke gereja. Bukan sekedar pelayanan. Tapi yang melakukan firman Allah. Jangan puas dengan pelayanan dengan karunia yang ada. Tetapi tetaplah lakukan firman Allah. Kedua, untuk melakukan firman Allah. Hatimu kita harus diisi oleh firman Allah. Tuhan, Engkau telah mengisi hati kami dengan firman Allah. Tabung panah kami keluar dari tempat ini penuh. Mungkin kami akan tembakkan banyak. Besok pagi kami akan membaca atau mendengarkan firman renungan dari gereja. Sehingga kami dikuatkan penuh lagi tabung itu. Setiap hari demi hari karakter akan terbentuk. Akhirnya menjadi sama dengan Engkau. Oleh karena itu kami berdoa untuk semua di tempat ini. Supaya mengubah hidupnya. Bukan cara beribadahnya. Bukan cara berdoanya. Tapi kehidupan sehari-hari. Engkau memberkati kami semua. Menyucikan kami semuanya. Segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami layani. Apa yang kami doakan. Bukan sekedar ritual.
tapi ada sesuatu yang menopangnya, yaitu firman Allah yang ada dalam hidup kami dan Roh Kudus yang mengurapinya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percaya kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Baik itu persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan yang lainnya. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau menerima persembahan sebagaimana Engkau menerima Tuhan, yaitu persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai kami. Mari tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup, tidak satupun yang bisa membukanya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kekir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara. Menginsafkan, menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri. Coba saudara panah kiri kanan muka belakangmu, kemurahan, belas kasihan. Panah dong. Rendah hati, kebaikan. Kok mana aja takut, berarti saudara belum terbiasa. Biasakan untuk keluarga, untuk teman kita. Tuhan Yesus memberkati.